Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Coconut Trader. Terima kasih atas support kalian selalu. Dan buat kalian yang belum subscribe, like dan komen, silahkan tolong bantu channel ini untuk berkembang kembali ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang trendline, trendline, resistance become support, candlestick juga sudah, dan hari ini kita mau melanjutkan tentang order block, support dan resistance. Apa perbedaannya, kenapa itu penting, dan digunakan di mana biasanya order block itu. Ini penting untuk teknik Wyckoff karena ini untuk digunakan sebagai entry dan take profit. Oke. Jadi kemarin kita prediksi harganya bakal naik dari sini. Untuk kenaikannya kita tentukan dengan Fibonacci waktu ini, dan kita tidak akan meneruskan tentang itu untuk hari ini. Oke, kita masuk saja. Ini hanya kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, saya akan sediakan link di deskripsi ya. Di deskripsi saya akan cantumkan video-video sebelumnya, dan ini hanya kelanjutannya saja. Oke, jadi sebelumnya apa itu order block? Order block itu adalah kurang lebih seperti engulfing pattern, engulfing candle ya. Jadi kalau misalkan satu candle merah dilanjutkan, ini candle merah kita anggap sebagai turun saja ya. Ini candle merah, dan di candle sebelumnya itu candle hijau. Order block itu kurang lebih kenaikan terakhir sebelum penurunan yang masif. Jadi itu penting. Kenapa penting? Karena daerah itu biasanya pembalikan harga, atau kalau di forex disebutnya bank entry dari banker ya. Jadi bank-bank besar itu entry di daerah sana. Kalau di kripto kemungkinan whale juga menggunakan sistem ini, jadi pastinya ini penting juga ya. Jadi kalian bisa pasang di sini take profit di candle ini ya. Jika kalian melihat candle seperti itu, kalian bisa pasang take profit, atau kalau mau entry bisa juga memakai candle seperti itu. Contohnya kita balikkan saja ya. Jadi ini turun, misalkan turun, dan satu candle engulf. Nah, di sini adalah order block. Jadi harganya ditentukan di harga ini. Harga akan memantul otomatis. Kuat atau tidaknya itu ditentukan juga dengan Fibonacci, atau kita sebut dengan golden zone yang kemarin kita bahas di modul pertama. Kalau kalian gabungkan order block dan Fibonacci, kalian akan menemukan satu garis yang sinkronisasi dengan order block. Area itu akan sangat kuat. Kita akan turun langsung ke chart ya. Jadi saya tidak menggunakan support dan resistance terlalu banyak karena kebanyakan kurang valid untuk entry dan take profit ya. Kalau order block ini biasanya sudah lebih akurat, mendalam, dan kalau boleh kita sebut ujung ya. Oke, kita langsung turun ke chart saja. Oke, kita tentukan sampai mana sih TKO ini akan take profit. Jadi yang mana disebut order block di sini. Oke. Nah, di sini kita boleh pasang harga order blocknya ya. Ini yang kita sebut order block, satu candle hijau naik dan penurunan masif, boleh kita sebut sebagai order block. Dan biasanya harga tidak langsung merujuk ke dari sini langsung masif turun ya, tidak. Biasanya kalau ada bukit-bukit kayak gini ya, perbukitan lah kita sebut ya, itu akan mencari harga yang paling tinggi. Kalau kalian memang kesabarannya kurang untuk take profit, kalian bisa take profit di daerah sini. Kalau tidak, kalian bisa cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi di sini adalah ini. Jadi kalau
simpelnya ya, teknik biasa, pasti mereka akan memasang resisten di sini ya. Mereka akan memasang resisten di sini tanpa menentukan apa sih sebagai acuannya. Mereka akan hanya pasang resisten di sana dan support di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Mereka akan pasang seperti itu, tapi belum tentu harganya itu akan akurat dan menyentuh dengan sempurna, bukan. Jadi itu perbedaannya antara order block dan support dan resisten. Order block lebih pastinya itu lebih mendalam daripada support dan resisten. Oke. Jadi kita cek juga untuk sampai mana sih entry yang bagus. Jadi tidak semua order block itu akan tersentuh kembali ya. Dalam artian di sini tidak semua order block itu bakal tersentuh seperti itu. Jadi kita butuh analisa yang memang sampai mana sih kita harus mencari order block yang memang pasti itu dijadikan sebagai titik balik dari harga. Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai spring, ini kita sebagai spring ya, spring dalam Wyckoff. Jadi kenaikan dari order block di sini tidak akan terlalu pasti ya, artinya tidak akan terlalu kembali tersentuh. Kenapa? Karena ini sudah fase terakhir atau kita sebut fase E. Di fase E ini akan tembus ke resisten ya. Di resisten ini akan, maksudnya resisten become support, resisten become support, resistennya jadi support di sini. Kalau di daerah E ini kebanyakan resisten become support, dan yang valid itu adalah di sini ya, di resisten become support. Jadinya supportnya itu lebih valid di sini. Jadi order block di daerah sini, bukan di daerah sini ya, tapi di daerah sini. Kalau kita tentukan untuk Fibonacci, oke, kita boleh pasang Fibonacci. Kita pasang Fibonacci tentunya dari daerah tertinggi sebelumnya ke daerah terendah sebelumnya untuk mencari daerah sampai mana sih harga tersebut akan naik. Oke, dan di sini kita dapat tersinkronisasi. Jadi sini ada order block dan di sini Fibonacci 1,68. Jadi daerah di sini akan sangat memantul dengan baik ya. Kalaupun tidak, mungkin akan sedikit drama sampai menyentuh harga yang teratas dan kembali koreksi. Nah, entry yang bagus untuk resistance become support itu di mana sih? Dan di sini di candle 4 jam. Oke, di candle 4 jam mereka akan melakukan sideways di daerah resistance become support sampai break resistannya itu. Kenapa kita bisa tahu dari break resistannya? Satu candle hijau sudah tutup di atas dari garis kuning ini, dari garis resistannya itu. Jadi setelah resistannya become support, kita mencari order block. Order block yang mana sih yang valid? Nah, di sini kita bisa tentukan yang memang benar-benar di engulf. Yang pertama ada ini satu, yang kedua ini. Jadi ini juga valid karena berjejer dua merah hijau, bisa kita sebut sebagai kalau nggak salah evening star, dan juga order block dari candle ini di engulf oleh candle hijau. Jadi pertama kita bisa pasang pending order di harga ini, dan harga memang memantul dari sini, harga memang mantul dari sana. Yang kedua kita bisa, kalau misalkan kalian miss lagi ya, kalian bisa pasang order block di sini juga. Oke, dan keduanya memang valid.
pending order di sini. Tentunya seperti yang kita bahas sebelumnya, kita butuh konfirmasi. Oke, dan di sini konfirmasi bahwa ini break dari trendline sebelumnya dan kembali melakukan retracement. Tentunya retracement ini sampai di order block kita ya. Order block kita pasang pending order lagi hingga take profit yang kita sudah tentukan. Oke, semoga sampai di sini teman-teman sudah paham. Kalau misalkan belum, kalian bisa tanyakan di kolom komentar juga. Untuk video selanjutnya kita akan bahas sampai mana sih belum kalian mengerti atau yang belum kalian pahami, dan kita akan lanjut ke pembahasan metode Wyckoff pattern ya. Jadi Wyckoff, kenapa sih struktur Wyckoff-nya harus seperti itu, kenapa begitu gitu. Setelah kalian memahami semua ini, jadi sampai di sini saya akhiri video ini. Terima kasih buat teman-teman. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Kalau kalian bisa juga share. Thank you dan sampai jumpa.